Salam kenal para pembelajar sekalian. Nama saya Rahma Mutia, salah seorang dosen di Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Saya akan menjadi salah seorang dosen pengampu pada mata kuliah kimia fisika ini. Di dalam video ini, kita akan membahas tentang properti gas. Adapun subcapaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai di dalam materi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan teori dan sifat gas ideal dan nyata. Terdapat 3 indikator pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep gas ideal beserta variabel keadaan dan persamaan keadaannya. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan teori kinetika gas. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep, sifat gas nyata, dan faktor molekular yang menyebabkan penyimpangan dari gas ideal. Terlebih dahulu, kita perlu memahami tentang definisi dari gas. Gas adalah suatu bentuk atau fasa materi yang dapat mengisi wadah apapun yang ditempatinya. Pembelajaran tentang properti dan perilaku gas adalah salah satu pembelajaran dari berbagai fasa yang ada, yaitu sejak awal abad ke-17 dan abad ke-18, di mana pada saat itu terjadi invasi teknologi dengan adanya penemuan transportasi dengan menggunakan balon udara. Di sekitar kita terdapat udara yang terdiri dari gas oksigen dan gas nitrogen. Tentunya banyak jenis gas lain yang juga dekat dalam kehidupan kita dalam keseharian. Dalam pertemuan ini, kita akan spesifik membahas tentang gas ideal. Mengapa kita perlu mempelajari tentang gas ideal? Dalam kehidupan nyata, terdapat berbagai jenis gas yang memiliki perilaku yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Untuk memahami tentang fenomena dan perilaku gas nyata, pendekatan pertama yang terbaik adalah dengan memahami konsep dan hukum gas ideal. Persamaan yang kita pelajari yang berhubungan dengan gas ideal akan menghasilkan berbagai hubungan di dalam konsep termodinamika. Ada 2 hal yang perlu kita pahami mengenai gas ideal dan juga gas nyata pada nantinya. Yang pertama yaitu mengenai variabel keadaan atau yang disebut sebagai variable of states. Variabel keadaan yaitu variabel yang menunjukkan kondisi suatu sistem terdiri dari jumlah zat, volume zat, tekanan, dan juga temperatur. Hal yang kedua perlu dipahami yaitu adanya persamaan keadaan atau yang disebut sebagai equation of states. Persamaan keadaan menunjukkan hubungan antara berbagai variabel keadaan pada suatu sistem yang ditempati oleh suatu gas. Secara umum, kita dapat menuliskan hubungan antara nilai tekanan sebagai fungsi dari temperatur, volume, dan juga jumlah dari suatu zat. Ilustrasi berikut akan menjelaskan lebih lanjut mengenai suatu variabel keadaan yang disebut sebagai tekanan. Bayangkan kita memiliki sebuah sistem di mana sistem tersebut dipisahkan oleh suatu dinding yang dapat bergerak sehingga tercipta 2 ruangan yang berbeda, yaitu ruangan yang di sebelah kiri dan ruangan di sebelah kanan. Kita bayangkan kita memiliki kondisi A di mana terdapat perbedaan tekanan gas di antara suatu ruangan di ruangan kiri dengan tekanan gas di ruangan sebelah kanan, di mana tekanan di sebelah kiri lebih tinggi dibandingkan tekanan gas di sebelah kanan. Pada kondisi A ini, kita bisa melihat bahwa bila 2 gas berada di dalam suatu wadah, maka gas yang memiliki tekanan yang lebih tinggi akan cenderung untuk memampatkan dan mengurangi volume gas yang bertekanan lebih rendah. Akibatnya, tekanan gas yang lebih tinggi akan berkurang dan tekanan gas yang lebih rendah
akan mengalami kenaikan akibat terjadinya pemampatan tersebut. Maka kita mendapatkan kondisi kedua atau kondisi B dalam hal ini, di mana pada kondisi B kita menemukan bahwa terjadi suatu kesetimbangan yang disebut sebagai kesetimbangan mekanis, di mana di dua ruangan yang berbeda, kali ini kita mendapatkan nilai tekanan yang sama antara satu ruangan dengan yang lainnya. Dalam kondisi ini, kedua tekanan gas bernilai sama dan dinding tidak lagi bergerak. Variabel keadaan lain yang juga dekat dengan kehidupan kita sehari-hari adalah temperatur. Kita tentunya pasti mengenal alat ukur temperatur yang kita sebut sebagai termometer. Di sini kita melihat pada gambar ini terdapat satuan dari kuantifikasi temperatur, yaitu dalam satuan Fahrenheit, Celsius, Kelvin, dan dalam ilustrasi ini terdapat angka yang berbeda-beda, di mana pada konsep termodinamika, pada umumnya temperatur ditulis sebagai simbol T dan dilaporkan dalam unit Kelvin. Persamaan yang ditampilkan pada slide ini menunjukkan konversi dari temperatur yang dituliskan dalam satuan derajat Celcius diubah menjadi temperatur dalam satuan Kelvin. Kita sudah menilik tentang tekanan dan temperatur sebagai bagian dari variabel keadaan suatu gas. Pada slide ini kita akan membahas tentang persamaan keadaan untuk gas ideal. Pada ilmu kimia fisika, kita mengenal hukum Boyle, hukum Charles, dan prinsip Avogadro yang menerangkan hubungan antara berbagai variabel keadaan, di mana hukum Boyle menerangkan bahwa nilai tekanan dikali volume adalah konstan pada kondisi jumlah molekul dan temperatur yang konstan. Hukum Charles menegaskan bahwa volume adalah konstanta yang dikalikan dengan temperatur pada jumlah mol dan tekanan yang konstan. Sementara tekanan adalah konstanta yang dikalikan dengan temperatur pada jumlah mol dan volume yang konstan. Prinsip Avogadro menerangkan bahwa nilai volume adalah konstanta yang dikali dengan jumlah mol pada tekanan dan temperatur yang konstan. Sekilas kita melihat bahwa variabel-variabel keadaan yang diterangkan pada ketiga hubungan ini dapat ditarik pada suatu persamaan yang lebih umum, yaitu kita sebut sebagai hukum gas ideal. Kita kembali pada penjelasan sebelumnya tentang bentuk umum persamaan tekanan yang merupakan fungsi dari temperatur, volume, dan jumlah mol. Pada hukum gas ideal, diterangkan bahwa nilai tekanan adalah hasil perkalian dari jumlah mol dikali konstanta gas dikali temperatur dibagi dengan volume. Penting juga untuk mengetahui adanya penjumlahan dari tekanan parsial sebagai bentuk dari nilai tekanan. Penjumlahan dari tekanan parsial disebut sebagai tekanan total, dan ketentuan ini dituangkan dalam suatu hukum yang disebut sebagai hukum Dalton. Tekanan parsial adalah tekanan yang diberikan kontribusinya oleh masing-masing komponen gas pada suatu campuran gas, di mana tekanan parsial adalah hasil perkalian dari fraksi mol dari suatu komponen gas dikalikan dengan tekanan total. Fraksi mol sendiri adalah pembagian antara nilai mol suatu komponen gas dibanding dengan jumlah mol total. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan yang berkesesuaian dengan hukum Dalton, yaitu tekanan parsial dari masing-masing komponen gas dijumlahkan sehingga menghasilkan nilai yang setara dengan tekanan total. Pada pertemuan ini kita telah membahas tentang konsep gas ideal, mencakup tentang variabel keadaan dan juga persamaan keadaan.
Pada pertemuan selanjutnya, kita akan lebih lanjut membahas tentang model kinetika dan gas nyata. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.